Ayahku adalah dewa perang. Bab 507. Pada saat ini, hati Huang Tianqi hancur, dan dia sangat hancur. Meskipun dia bukan keturunan terbaik dari Huang Xuan Group, dia masih sangat disukai. Dia telah memiliki semua yang dia inginkan sejak dia masih kecil, dan tidak pernah seberuntung ini. Saya memilih batu kasar yang menurut saya terbaik, tetapi bagian dalamnya yang hijau pecah berkeping-keping. Dia berteriak dan menolak mengakui kesalahannya, dan berpikir dia pasti bisa membunuh Guan Qianjun, tetapi pada akhirnya, seekor anjing memberinya makan kotoran. Saya meminta anak buah saya untuk memukuli mereka, tetapi mereka dipukuli sedemikian rupa sehingga mereka tidak mau bangun. Biarkan dua hewan peliharaan ganas menggigit orang, tetapi mereka berlutut menjadi pesek kecil. Apa yang terjadi dengan meong ini? Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Saya telah melihat banyak anak anjing berlutut di sirkus, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seekor anjing serigala besar yang ganas juga berlutut, dan ia berlutut ke arah seekor anjing pesek kecil. Mata mereka juga menunjukkan rasa takut, bahkan rasa kagum. Wang Cai, sebaliknya, mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi dan menatap mereka dengan penuh momentum, seperti raja anjing. Tiba-tiba, ia menggonggong dua kali, dan kedua anjing serigala besar itu menempelkan kepalanya ke tanah. Wang Cai berjalan mendekat, mengangkat kaki kecilnya, dan menempelkannya ke kepala salah satu anjing serigala besar itu segera menggelengkan kepala dan ekornya, terlihat sangat bersemangat dan tersanjung. Adegan ini membuat Qian tampak bingung. Dia menatap ayahnya. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa Wang Cai menjadi begitu kuat? Guan Qianjun tersenyum tipis, dia mengerti, dan berbisik, kamu lupa, Wang Cai mengambil ramuan dalam naga. Naga adalah raja binatang buas, dan naga juga setengah naga, jadi secara alami ia memiliki kekuatan naga. Dan ramuan bagian dalam adalah inti dari kekuatan naga. Wang Cai memakannya, dan setelah menyerapnya secara alami, ia berubah menjadi kekuatan anjing. Meski dia kecil, namun momentumnya luar biasa. Sekarang saya mungkin memanggilnya Raja Anjing. Jelas tidak berlebihan. Qian terkejut dan gembira, kalau begitu Wang Cai akan bisa memimpin banyak anjing di masa depan. Jika kita menghadapi musuh yang tidak bisa kita kalahkan, biarkan Wang Cai naik dan berteriak, dan banyak anjing akan datang membantu kita. Begitukah? Guan Qianjun tersenyum tipis dan berkata sambil berpikir, lagi pula, jika terus berkembang, saya khawatir dia tidak hanya akan menjadi Raja Anjing, tetapi juga Raja Binatang Buas. Saya khawatir ramuan dalam naga pada dasarnya telah melebur menjadi tubuhnya. Biarkan terus berubah, Wang Cai. Saya khawatir jika Anda ingin menjadi Raja Binatang Buas, Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Qian terkejut dan memandang Wang Cai dengan lega, seperti seorang ibu tua yang menyaksikan anaknya akhirnya tumbuh besar. Wang Cai yang berusia 8 bulan juga tampak menikmati tatapan itu. Saat ini, Huang Tianqi, yang punggungnya berkeringat, merasa sangat tidak enak. Berlari seperti anjing yang berduka, perilaku pemuda kerajaan yang bermartabat itu sungguh membuka mata. Qian berteriak keras, "Huff! Hei! Kamu pencuri, kamu tersesat dan melarikan diri tanpa menyadari konsekuensinya. Adakah orang sepertimu yang bisa melakukan ini? Cepat kembali dan jilat kaki ketiga anjing itu sampai bersih." Saat ini, Huang Tianqi sudah berlari keluar dan hendak berlari keluar gerbang mal. Dia cukup puas dengan reaksinya. Dia mampu lepas dari cengkeraman iblis. Meskipun dia juga merasa malu untuk melarikan diri, pada saat kritis, dia harus melarikan diri dan dia tidak bisa tinggal dan dipermalukan. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Dia bergegas menuju pintu dan berteriak, kamu bajingan, dan kamu bajingan, tunggu saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, segera. Kamu akan menghadapi pukulan seperti badai. Jika kamu menyinggung Huang Xuan, ribuan anak panah akan menembus hatimu. Ini adalah keyakinan Huang Xuan kami. Tunggu aku, jangan lari, kalaupun lari percuma, sebentar lagi kamu akan ketahuan, hahaha, cegukan. Tiba-tiba, matanya membelalak tak percaya. Ada rem mendadak. Sebuah wajah tiba-tiba menjadi seperti hantu. Dia bahkan berteriak tak percaya, bagaimana mungkin? Kamu. Di depan gerbang, ada seseorang yang berdiri dengan santai, dengan tangan di saku, terlihat sangat santai. Itu Guan Qianjun. Dia tersenyum jahat pada Huang Tianqi dan berkata dengan ringan, kembali. Kamu pergi ke neraka. Huang Tianqi menunduk dan bergegas seperti bola meriam. Begitu Guan Qianjun menghindar, dia bergegas mendekat.
Saya merasa senang dan hendak segera pergi ketika tiba-tiba seseorang mencubit bagian belakang lehernya, lalu dia terbang mundur. Ledakan. Huang Tianqi jatuh kembali ke lantai pusat perbelanjaan, masih menempel di lantai marmer halus, dan dengan cepat meluncur mundur lebih dari 10 meter. Setelah akhirnya berhenti, dia memuntahkan seteguk darah karena malu dan hendak bangun dan terus melarikan diri. Tidak ada akhir dalam hidup, tidak ada akhir untuk melarikan diri. Tiba-tiba terdengar gonggongan anjing. Intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lihatlah. Anak anjing bernama Wang Cai berlari dengan ganas, sama seperti dia sekarang, dengan kepala menunduk. Sebelum Huang Tianqi sempat melarikan diri, kepalanya dipukul dengan keras, menyebabkan dia menjerit, dan dia terbang lagi dan jatuh menuju pintu toko perhiasan. Kebetulan jatuh ke dalam. Ledakan. Huang Tianqi terjatuh telentang dan membentur lantai dengan keras. Hal ini sangat memukulnya hingga dia hampir kehilangan kesadaran dan merasa bahwa dia tidak akan pernah menjadi lebih baik dalam hidupnya. Matanya menjadi hitam beberapa saat, seperti hendak pingsan. Tiba-tiba hidungnya bergerak-gerak dan dia mencium bau yang aneh. Bau. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan matanya perlahan bisa melihat. Tiba-tiba aku merasa seperti orang bodoh. 2 cakar anjing berlumuran kotoran menjuntai di wajahnya. Baunya memabukkan. Itu adalah 2 anjing serigala besar, masing-masing mengangkat 1 kaki dan menggoyangkannya di wajahnya tanpa ekspresi. Huang Tianqi menjadi sangat marah dan berteriak dengan marah, "Kalian semua adalah anjingku. Aku membesarkan mereka dengan buang air besar dan kencing. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Keluar dari sini!" Bentak, bentak. 2 cakar anjing menamparkan mulutnya satu demi satu. Tiba-tiba, mulutnya penuh dengan kotoran. Huang Tianqi hampir muntah, perutnya mual. Dia bangun dengan susah payah dan menatap Guan Qianjun yang berjalan perlahan dengan amarah dan ngeri. "Guan, jika kamu masih laki-laki, jangan terlalu bersemangat membiarkan aku menjilat kaki anjing itu. Tunggu sampai aku menemukan seseorang untuk datang." Di Huangzuang, aku, Huang Tianqi, bukan siapa-siapa, dan saudaraku Huang Jianfeng. Itulah pemuda terbaik, dengan energi yang besar. Jika kamu bisa mengalahkannya, jangan minta aku menjilat kaki 3 anjing, tapi biarkan aku menjilat kaki 30 anjing. Semuanya seperti yang diharapkan Guan Qianjun. Dia tersenyum tipis, "Oke." Huang Tianqi segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Huang Jianfeng. Setelah panggilan tersambung, dia berteriak histeris, "Saudaraku, cepatlah datang. Ada yang memintaku menjilat kaki anjing itu, dan cakar anjing itu masih penuh kotoran." Dia menceritakan segalanya tentang apa yang baru saja terjadi, menambahkan lebih banyak detail ke dalamnya. Dia menggambarkan Guan Qianjun sebagai seseorang yang memiliki niat buruk terhadap Huang Zuan. Dengan menyerangnya, dia ingin mencapai tujuan tersembunyi. Jika dia tidak dibunuh, reputasi Huang Zuan akan hancur mulai sekarang. Di sisi lain, Huang Jianfeng tertawa, "Apakah ada pria sombong seperti itu? Biarkan kamu menjilat kaki anjing. Dengan kalimat ini, saya akan memberitahu dia apa itu rasa sakit di dunia ini." Suara ini penuh kekerasan. Bab 508. Selama proses ini, Guan Qianjun tetap diam. Dia masih ingat rencananya tadi. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Ketuk gunung dan goyangkan harimau. Sekarang, saatnya mengambil tindakan terhadap Huang Zuan Group. Karena Huang Tianqi sombong dan berani, dan bahkan telah merugikan banyak orang, maka singkirkan dia. Bukan masalah besar. Sekitar 10 menit kemudian, sekelompok pria berbaju hitam bergegas masuk. Ada 50 atau 60 orang, masing-masing berwajah seram dan bertubuh tegap. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau merasa takut dan terus mundur. Ada juga beberapa desahan di antara kerumunan. Ini adalah preman tingkat tinggi Huang Zuan. Kudengar mereka dilatih oleh 5 prajurit kuat dari logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka semua sangat kuat. Meskipun orang itu memukuli Huang Tianqi dengan sangat keras dan membunuh semua pengawalnya, jalan yang harus ditempuh masih panjang dibandingkan dengan Huang Jianfeng dan para ahli seni bela diri sejati ini. Sayang sekali dia berani tinggal di sini sepanjang waktu. Dia hanya meminta kematian. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Huang Tianqi, bisakah dia mengalahkan Huang Jianfeng? Bisakah dia mengalahkan seluruh Huang Zuan? Dalam analisis terakhir, orang ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Dia hanya duduk di toko sambil membuat teh, dengan santai dan santai.
Apa menurutmu dia benar-benar tak terkalahkan? Orang-orang berbaju hitam itu berbaris dalam dua baris di pintu masuk toko perhiasan mewah. Tubuh setiap orang lurus seperti lembing, dan aura mereka yang kuat membuat mereka sakit hati saat melihatnya. Di pintu masuk pusat perbelanjaan, seorang pria muda dengan wajah seram perlahan masuk, dan di kedua sisi ada seorang wanita cantik tinggi dan cantik, mengaitkan lengannya. Itu adalah Huang Jianfeng. Wajahnya penuh kedinginan, dan dia masih bertanya-tanya siapa orang itu. Beraninya kamu begitu berani. Dia sebenarnya menindas sepupunya. Huang Tianqi bukan hanya sepupunya, tapi juga asistennya yang paling cakap. Baik membantunya memperjuangkan kekuasaan dalam keluarga atau membantunya menarik bisnis dalam bisnis, dia memainkan peran besar. Dia telah memutuskan untuk membantu Huang Tianqi membunuh orang-orang yang menindasnya dan selanjutnya membuat sepupunya setia kepadanya. Di toko perhiasan, Guan Qianjun dan bayi perempuannya memang sedang duduk nyaman di sofa sambil membuat teh dan minum. Di sisi lain, Huang Tianqi sedang berlutut. Di samping Huang Tianqi, 3 anjing, 2 besar dan 1 kecil, berjongkok. Perlakukan dia dengan mata tamak. Meskipun Huang Tianqi akhirnya memohon pada Guan Qianjun untuk melepaskannya sementara dan tidak membiarkannya langsung menjilat kaki anjing itu sampai sepupunya datang, dia tetap berlutut seperti ini. Dia tidak tega melihat pemuda bermartabat dari keluarga Huang berlutut seperti ini di bawah pengawasan ratusan ribu pasang mata. Saat dia melihat pria berbaju hitam mendekat, meski mereka masih di luar, dia langsung merasa seperti sedang melihat penyelamat super. Terlepas dari Guan Qianjun yang belum membiarkannya bangun, dia memanjat dan tersandung. Sambil berlari, dia berteriak, "Saudaraku! Saudara Jianfeng, tolong bantu saya, itu anak laki-laki itu. Itu anak laki-laki itu." Dia memaksa saya untuk berlutut dan bahkan memaksa saya untuk menjilat kaki anjing itu. Benar-benar tidak masuk akal. Cepat pukul dia setengah mati. Patahkan kakinya. Patahkan tangannya juga. Suruh dia menjilat kaki anjing itu. Kamu harus membalaskan dendamku. Berteriak, kepahitan dan kebencian. Air mata akan mengalir keluar. Saat ini, Huang Jianfeng juga berjalan ke pintu, menepuk bahu Huang Tianqi, dan berkata perlahan dan tegas, "Jangan khawatir, Anda adalah sepupu saya. Jika saya tidak membantu Anda, siapa yang dapat saya bantu? Siapapun yang menindasmu, menindasku. Siapapun yang menindasku akan mati mengenaskan." Kata-kata ini sangat mencolok dan mendalam. Ini 1000 kali lebih kuat daripada sumpah serapah. Huang Tianqi segera menghela nafas lega. Dia sangat tersentuh sampai dia hampir menangis. "Saudaraku sangat baik." Dia berbalik dengan keras, menunjuk ke dalam, dan berkata dengan keras, "Saudaraku. Itu orang itu." Dan di dalam, suara jahat tiba-tiba terdengar. "Huang Jianfeng, aku tidak membiarkan sepupumu pergi. Kamu memintanya untuk kembali dan terus berlutut di depanku. Selanjutnya, aku akan melakukan apa yang dia inginkan dan mengalahkan semua orang yang kamu bawa. Kalau begitu, dia akan menjilat kaki anjing itu dengan patuh." Tiba-tiba, ekspresi Huang Jianfeng berubah. Perubahan ini tidak berarti menjadi marah. Sebaliknya, ia menjadi pucat dan ketakutan. Huang Tianqi mencibir dan menatap Guan Qianjun dengan tajam. Dia berkata dengan tegas, "Siapa kamu, nak? Kamu berani memerintah sepupuku seperti ini?" Sepupuku Huang Jianfeng adalah putra tertua Huang Zuan, dan dia memiliki banyak tuan dan orang kuat di bawah komandonya. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu tangani? Coba aku lihat. Sekarang kamu berlutut di hadapan kami, siap menjilat kaki anjing itu. Dan putrimu, kenapa kamu tidak segera berlutut? Teriakan ini penuh momentum. Ia hanya memiliki kekuatan 5 petir. Segera setelah itu, suara dingin dan menakutkan terdengar dari samping. Astaga, apa yang dia katakan sepertinya benar. Karena dia tidak membiarkanmu bangun, kamu masih harus berlutut di sana. Pergi dan berlutut sekarang. Tiba-tiba, Huang Tianqi gemetar dan tiba-tiba menjadi sangat kaku. Saat dia menoleh, dia bisa mendengar derit tulang belakang lehernya. Dia memandang Huang Jianfeng, matanya membelalak tak percaya. "Saudara Jianfeng, apa yang baru saja kamu katakan? Aku pasti berhalusinasi, kan?" Huang Jianfeng memandangnya dengan tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu tidak berhalusinasi. Izinkan saya bertanya dulu, apakah Tuan Guan yang baru saja meminta Anda berlutut di depan saya?" Huang Tianqi hanya bisa mengangguk. Namun di hati saya, kegelisahan menyebar dengan cepat.
Rasanya seperti iblis mulai merebut hatinya. Huang Jianfeng terus terlihat tenang, tetapi ada nada dingin di nadanya. Dia bertanya lagi, jadi, Tuan Guan tidak memintamu untuk berdiri. Huang Tianqi, ini. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia dengan cepat berkata, tetapi, Saudara Jianfeng, saya. Huang Jianfeng tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara. Kemudian, dia mengucapkan kata demi kata, karena Tuan Guan meminta Anda untuk berlutut di depannya dan tidak meminta Anda untuk berdiri, maka menurut saja. Anda harus kembali dan berlutut dulu. Meski nada ini terkesan sopan dan sedikit konsultatif, tapi namun terlihat menakutkan dan penuh momentum yang tidak bisa dipatahkan. Huang Tianqi dan yang lainnya akhirnya sadar. Dia berteriak histeris, Saudara Jianfeng, apa yang kamu lakukan? Saya meminta kamu untuk datang dan membantu saya, untuk membantu saya memberi pelajaran pada bajingan itu, mengapa kamu masih ingin saya berlutut di depannya? Apa? Apa yang kamu lakukan? Huang Jianfeng menghela nafas pelan, bukannya aku ingin melakukan apapun, tapi kamu tidak ingin melakukan apapun padaku. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba ada tendangan. Dia menendang pantat Huang Tianqi dengan keras. Tendangan tersebut menyebabkan dia langsung terjatuh ke depan, membentur lantai dengan keras, dan meluncur ke lantai licin. Dia meluncur ke depan Guan Qianjun, tepat di tempat dia berlutut tadi. Huang Tianqi menjerit kesakitan, tetapi sebelum dia pulih, perutnya ditendang dengan keras lagi. Bersambung.